Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat sore, baik Pak. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing ya, menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke. Selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Yang pertama, Zikri. Hadir, Pak. Oke, Herdiana. Hadir Pak. Rizi. Hadir, Pak. Rizky Raihan. Hadir, Pak. Sama Reski. Hadir, Pak. Dewa. Mana ya? Tadi sempat ada dia. Banyak koneksinya terputus, Pak. Oh ya mungkin. Oke. Jadi satu orang tidak hadir ya. Mungkin nanti dia menyusul karena koneksinya ya. Oke. Langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, sebelumnya bangun ruang itu dibagi dua ya. Ada yang tahu apa saja? Sisi lengkung dan sisi datar Pak. Nah, iya betul, sisi lengkung dan sisi datar. Oke. Di bangun ruang sisi datar ada apa saja? Ada yang tahu? Kubus bukan, Pak? Kubus. Balok, Pak. Betul. Ada lagi? Limas, Prisma. Betul. Oke, kalau yang di sisi lengkung? Ada yang masih ingat apa saja? Bola Pak. Ya, betul, bola. Kemudian? Kerucut, Pak. Kerucut, ya betul, kerucut. Dan lainnya ya. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini tuh ada apa saja sih? Nah, yang pertama kita tuh bakal membahas tentang tabung. Jadi, nanti tuh kita bakal mengetahui apa itu definisi tabung. Kemudian, jaring-jaring tabung. Lalu kita bisa menentukan rumus luas permukaan tabung, menentukan rumus volume tabung, kemudian menentukan luas permukaan dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Kemudian ada menentukan volume dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung juga. Lalu ada menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan materi tabung ini dan menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan ya. Oke, bangun ruang. Tadi ingat ya bangun ruang itu seperti apa adik-adik ini. Kemudian tadi juga sudah ya kita menyebutkan apa saja bangun-bangun ruang yang sudah ada. Nah, kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari ini barang apa saja yang bentuknya seperti itu yang tadi disebutkan? Ada yang bisa menjawab? Kalau kubus barangnya biasanya ini Pak, dadu. Dadu, ya betul. Ada lagi? Kalau misalnya kerucut, biasanya apa? Ini Pak, kayak apa sih yang ulang tahun itu Pak? Topi ulang tahun, betul. Tahun. Betul. Terus balok. Kalau balok gimana tuh? Mungkin lemari, Pak. Lemari? Oh iya, betul, lemari. Kalau tabung,
Kira-kira seperti apa? Kayak gini Pak. Iya, betul. Ya, itu tabung. Ya, atau Pak. Betul, betul. Nah, nih. Sekarang ada nih masalah tentang tabung. Lihat, gambar di bawah ini adalah suatu magnet silinder. Nah, alas magnetnya tuh bentuk dari dua lingkaran sepusat. Yang lingkaran kecilnya tuh memiliki jari-jari 4 cm, sedangkan lingkaran yang besar itu memiliki jari-jari 6 cm. Dan tinggi magnetnya adalah 10 cm. Nah, tentukan luas permukaan dan volume magnet tersebut. Nah, adik-adik, ini ada masalah ya. Kita kan belum belajar nih apa itu luas permukaan sama volumenya. Kira-kira adik-adik bisa nebak gak? Gimana nih jawabannya? Riji nggak tahu Pak. Gak tahu? Belum tahu, Pak. Oke. Nah, karena belum tahu mungkin sebelum kita kesini, Bapak bakal kasih beberapa informasi buat adik-adik sekalian ya. Nah, yang pertama itu adalah tabung. Oke. Coba Bapak mau nanya, mau minta jelasin gimana sih tabung itu? Tadi kan udah ditunjukin, coba jelasin lagi gimana itu tabung. Zikri sepertinya mau, Pak. Zikri, boleh Zikri. Ini Pak, tabung terbentuk dari dua lingkaran. Terus dua lingkarannya sejajar. Oke, ada lagi? Baru itu Pak yang saya baca Pak. Oh, itu oke, udah betul ya, dua lingkaran ya, sejajar. Nah, ini ada definisinya ya. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, tabung itu memiliki 3 sisi, yaitu dua sisi datar yaitu alas dan tutupnya dan satu sisi lengkung. Nah, ini ya gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian nih, materi kita tentang hari ini adalah luas permukaan tabung. Nah, bagaimana sih bentuk muka atau sisi tabung ini? Terus berapa banyak sisi tabung? Ayo, ada yang mau jawab? Tadi udah dikasih tahu sedikit tuh sama Bapak. Ada 3 Pak. Ya, ada 3 sisi tabung. Oke, kalau bentuk mukanya gimana tuh? Yang bawah apa bentuknya? Lingkaran Pak. Ya, yang atas? Lingkaran juga. Ya, tegaknya apa yang tegaknya? Persegi panjang Pak. Nah, iya betul lah itu ya muka tabungnya. Terus apakah hubungan antara jaring-jaring tabung dengan luas permukaan tabung? Ada yang tahu nggak hubungannya apa? Nggak tahu Pak. Coba yang lain, ada yang tahu nggak hubungan antara luas permukaan dengan jaring-jaring? Sama Pak. Sama apanya tuh? Sama kalau jadi luas permukaan tabung berarti nyari luas jaring-jaring tabung. Oh iya betul, betul ya. Bagus ya itu ya. Jadi luas permukaan tabung tuh adalah luas dari jaring-jaring tabung itu sendiri. Nah, kemudian nih ada unsur-unsur tabung. Sebelum Bapak kasih tahu, ada yang mau mengungkapkan pendapat nggak nih apa aja unsur-unsur tabung tuh? Jari-jari, Pak. Ya, jari-jari tabung. Oke. Betul.
Terus ini apa ini? Tingginya bukan Pak atau lingkarannya. Iya, ini ada tinggi sama lingkaran yang bawah. Lingkaran yang bawah disebut apa? Alas, Pak. Alas. Betul. Yang atas? Alas. Atas. Tutup ya. Tutup, betul. Nah, kalau yang ini, bangun ABCD apa nih? Persegi panjang sebagai selimut, bukan Pak? Iya, betul ya. Nah, jadi si lingkaran L1 ini disebut dengan alas ya, dengan jari-jari R1. Terus lingkaran L2 ini tutup ya, dengan jari-jari R2. Oh, ini harusnya tutup ya, bukan alas. Oke. Kemudian, bangun ABCD itu sebagai selimut. Nah, R1 dan R2-nya ini jari-jari tabung ya, di mana R1 sama dengan R2. Jarak titik pusat, nah titik pusat yang ini, L1 ke L2 itu disebut tinggi tabung, biasanya disimbolin dengan T. Nah, kemudian nih, AB sama dengan CD, yaitu AB ini adalah keliling dari L1, sedangkan CD keliling dari L2. Nah, terus AD itu sama dengan BC, atau dia itu adalah tingginya T ya. Nah, permukaan tabung terdiri dari dua lingkaran dan persegi ya. Oke. Nah, ini kan udah tahu nih unsur-unsur tabung. Nah, buat lebih jelasnya, Bapak bakal tunjukin yang lebih jelasnya ya. Sebentar. Nah, ini kelihatan nggak? Ada Pak. Ada. Nah, ini. Yang pertama ada jaring-jaring tabung ya. Nih, kita jangan tunjukin dulu. Nah, ini ada tabung. Nah, kita buka tuh. Nah, prosesnya kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Terus ini. Nah, kemudian secara 3 dimensinya nih, ada yang namanya tutup tabung yang tadi ya, yang di atas. Nah, tabung. Terus, nah ini selimutnya. Ada alasnya juga. Nah, ini. Terus ini tingginya, pusatnya, jari-jarinya ada tuh. Nah, ini tabungnya adalah bisa kita gerak-gerakin tuh. Terus bisa kita atur juga tingginya makin tinggi ya, sama lebarnya. Nah, ini bentuk tabung kayak gitu. Jelas nggak adik-adik? Jelas Pak. Alhamdulillah kok jelas. Sip. Nah, ini nih jaring-jaring tabung. Nah, ini juga bisa dimainin. Itu pakai apa Pak? Nah, ini tuh aplikasinya namanya GeoGebra ya. Ini buka aja di browser kalian, ketik aja GeoGebra. Nah, nanti banyak, selain tabung juga banyak materi-materi yang lain. Masih Pak. Gratis kan ya Pak downloadnya Pak? Iya, gratis. Nah, ini aplikasi gratis populer juga. Boleh nanti coba ya di rumah. Nah, itu ya yang tadi unsur-unsur tabung. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Selanjutnya nih. Nah, teman-teman adik-adik tahu gak ini gambar apa? Jaring-jaring, Pak. Ya, jaring-jaring. Betul, jaring-jaring tabung. Kalau gitu, luas permukaannya apa aja? Luas permukaan tabung itu gimana rumusnya? Berarti luas apa nih? Luas lingkaran. Iya. Terus? 2 kali luas lingkaran ditambah 1 luas persegi panjang. Iya, betul ya. Jadi dua luas lingkaran sama 1 selimutnya. Nah, seperti ini. Luas alasnya tuh kan, luas alas tutupnya tuh lingkaran itu kan
rumusnya pi r kuadrat ya dikali 2. Sedangkan luas selimut itu panjang kali lebar ya. Panjangnya AB, tingginya BC. Nah, AB sendiri itu adalah keliling lingkaran atau 2 pi r dikalikan BC-nya itu adalah tinggi atau T ya. Tuh. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan luas permukaan tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 7 cm. Coba ada yang bisa nggak? Tentukan Oh, siapa yang mau coba? Ridi mau coba Pak. Boleh. Gimana, Rizi? Jadi luas permukaan tabungnya tuh kan tadi itu luas lingkarannya 2 ya Pak ya. Jadi kalau salah dibenerin ya Pak ya. Nah, iya. Tenang aja, nggak usah takut. Ya Pak. Jadi 2 VR V-nya tuh pakai yang 22/7 karena di sana tingginya 7 ya Pak. Terus di apa ya namanya tuh dalam kurung R plus T Pak. Itu bukan Iya. Pak. Betul. Nah selanjutnya karena kan tadi V-nya tuh 22/7, kemudian jari-jarinya 7 dan tingginya juga jari-jarinya 14 dan tingginya 7, jadi tinggal dimasukin Pak. R-nya 14 dan T-nya 7. Begitu bukan Pak? Nah, iya, betul. Jari-jarinya 14 ya. Tingginya 7. Iya Pak. Jadi untuk hasilnya 616 cm. 616. Coba kita lihat ya jawabannya. Jari-jarinya 7 cm. Benar atau salah? Salah Pak. Salah, Pak. Salah ya. Nah, berarti kalau kayak gini mungkin jawabannya salah dong. Ada yang mau menghitung ulang nggak? Oh iya Pak. Ya, nih, dibantu nih. Berarti yang tadi salah tuh yang jari-jari yang ini ya. Ya Pak. Coba berarti nanti jadi berapa? Jadi 14 ya? Pak. Ini coret ya. Ini 14 kali berapa? 14 tambah 7? 21, Pak. Ya, 21. Nah, sekarang tinggal dikalikan. Coba berapa? $1.848 Pak. Iya, betul. 1848. Bagus ya. Oke. Sip. Nah, selanjutnya nih. Ada soal lagi. Coba hitung jari-jari tabung di samping. Nah, ini diketahuinya apa aja coba? Luas dan tinggi, Pak. Nah, berarti kita sekarang cari jari-jarinya gimana tuh? Disubstitusikan saja sama Pak rumusnya, Pak. Substitusi rumus. Siapa yang tahu jawabannya? Ayo.
Ada yang udah? Perlu waktu tambahan. Berapa menit lagi Pak kata Jikri Pak? Siap. Yuk, 2 menit lagi. Maaf Pak mau jawab Pak. Boleh, boleh. Nah, jadi jari-jarinya 6 bukan Pak? 6. Oke, ada yang lain? Belum Pak, sebentar. Oke ya, jawabannya betul ya. 6. Nah, caranya seperti ini ya. Salah satu caranya nih. Nah, pertama kan pakai luas permukaannya itu kan rumusnya ini. 2πr dikali R tambah T. Kita substitusi nilai-nilainya. Nah, setelah disubstitusi, kita ini dikalikan. Nah, kemudian jadikan 84 sama dengan R tambah 8. Ya kan? R dikali R tambah 8. Nah, sekarang kita perhatikan nih. 84 itu kan 1 dikali 84. Nah, terus 84 juga 2 dikali 48. Nah, terus nah ini nih. Sampai nanti kita ketemu hasilnya bentuknya tuh R tambah 8. Nah, mungkin biar lebih kebayang nih seperti ini. Ini itu berarti kan 1 R-nya 1 tambah 8. Kan ini bukan ya. Kalau yang ini 2 ditambah 8 tidak sama kan ini? Tidak sama. Ini juga tidak sama. Nah, terus cek sampai ini yang ini 6. Terus kan ini 6 tambah 8. 6 tambah 8 ini berapa hasilnya? 14 ya. Itu kan sama kan? Nah, kayak gini. Berarti jari-jarinya tuh 6 ya. Nah, diperoleh lah jari-jarinya 6 karena R tambah T sama dengan 6 tambah 14. Jari-jarinya adalah 6 cm. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya volume tabung. Oke, adik-adik coba perhatiin gambar ini. Ini gambar apa? Ada yang tahu dibangun apa? Segitiga Prisma Pak. Pak. Ya, prisma segitiga, betul. Nah, Kemudian ini, tahu gak apa ini? Balok Pak. Iya, betul, balok. Terus ini, yang barusan kita pelajari apa nih? Tabung. Betul. Nah, coba kira-kira apa hubungannya dari 3 bangun tersebut? nggak tahu Pak. Mempunyai tutup dan alas pakainya sama. Tapi Ya, betul. Ini tutup dan alas. Bentuknya beda, betul. Tingginya gimana? Tingginya sama Pak. Ya, sama ya, karena ini misalnya T ya. Nah, kalau rumus volume prisma sama balok apa ada yang tahu? Luas alas kali tinggi Pak. Misal saya tinggi Pak, sama seperti tabung. Yang mana yang luas kali tinggi? Dua-duanya ya? Ini ya? Ya, betul. Iya Pak. Nah, rumus keduanya itu luas alas kali tinggi. Nah, berarti kalau gitu tabung gimana volumenya? Sama Pak. Sama ya, luas alas kali tinggi. Betul. Nah, ini luas alas kali tinggi. Coba, luas alas. Apa tadi gimana?
Oke. Berarti luas alas tabung itu apa rumusnya? Lingkaran, Pak. Lingkaran. Kan Pak, R kuadrat. Ya, PR kuadrat. Tingginya disimbolin apa ini? T. Ya, betul. Berarti volume tabung itu luas alas kali tinggi PR kuadrat T. Ya, betul. Nah, ini ada contoh soal. Hitung volume tabung di samping. Ya, gimana nih? Ada yang bisa? Reski Pak. Rizky, boleh Rizky? Karena mungkin coba ya Pak, maaf kalau salah. Karena rumus volumenya tuh seperti itunya luas alas kali tinggi, dan tabung tuh luas alasnya tuh lingkaran, dan lingkaran tuh kan PR kuadrat ya Pak. Ya, betul. Terus jadi rumus volumenya tuh PR kuadrat dikali tinggi Pak. Mm-mm. Jadi ini dikali PR kuadrat 14. Bentar Pak. Buat nilai V-nya berapa ya Pak? Kita ambil 22/7 aja. 22/7. Jawabannya 600. 603 sekian ya, koma sekian. 603, sekian. 42. Iya. Angkanya nggak bagus ya. Ya, betul. Nah, di sini, wah ini salah lagi ya Bapak hitungnya. Coba nih, kita hitung bareng-bareng lagi ya. Begini ya. R-nya 4 ya tadi. 4 kuadrat kali tinggi. 12. Nah, ini kita bisa hitungnya kali pi aja ya. 4 pangkat 4 berapa? 16. 16 dikali 12 berapa tuh? 192 Pak. 92. Ya, berarti 192 pi. Nah, oke ini ya volumenya. Oke, coba contoh yang kedua. Ada yang mau coba? Bentar Pak. Kita mencari tinggi apa ya berarti Pak? Iya, cari tingginya. Jikri mungkin Pak, bisa apa Jikri? Bentar Pak, hitung dulu. Iya, boleh. Ayo hitung dulu. Udah Pak, saya aja Pak. Boleh. Oke. Di sana kan diketahui ya Pak, volumenya 300 V cm kubik ya Pak. Terus diameternya 10 cm. Berarti sama kayak yang tadi Reski ya Pak. Masukin dulu rumus volume tabungnya, itu PR kuadrat T ya Pak. Iya. Dan volumenya 300 V, terus masukin V R kuadrat T, R-nya kan 5, diameternya 10, berarti jari-jarinya 5, T berarti
Terus Iya, betul. 300 sama dengan 25 TV. V-nya bisa dicoret ya Pak. Berarti sisa 300 sama dengan 25 T. T sama dengan 300 dibagi 25 berarti T-nya 12 Pak. Betul nggak Pak? Iya, betul. 12 ya jawabannya. Nah, ini. Jadi volumenya ini kan kita substitusi nilai-nilainya. Volumenya 300 pi, terus karena diameternya 10, berarti jari-jarinya 5 ya. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, kemudian kan di ruas kiri ada pi, ruas kanan ada pi, ini bisa saling menghilangkan ya. Kita bagi semuanya dengan pi ya. Jadi hasilnya 300 sama dengan 25 T. Nah, kita cari nilai T yang kalau 25 dikali T itu hasilnya 300 ya. T-nya itu sama dengan 12. Oke, tinggi tabungnya 12. Nah, coba nih kesimpulannya dari yang tadi kita pelajari. Luas permukaan tabung apa? Siapa yang mau coba? Jikri. Fikri Pak. Gimana? Fikri mau coba Pak. Boleh. Ya, Zikri. Luas permukaan tabungnya 2πr kali R ditambah T. Terus untuk volume tabung 2πr kuadrat kali T. Ya, betul itu ya. Jadi tadi kita udah belajar luas permukaan sama volume tabung. Nah, ini ya rumus itu luas permukaan tabung itu 2πr dikali R tambah T. Nah, kalau adik-adik nanti lupa, gimana tuh kira-kira biar tetap ingat kita pahaminya gimana caranya? Ada Kalau yang luas permukaan, Pak, saya coba Pak. boleh. Kalau luas permukaan, hitungnya kalau lupa rumusnya, hitung aja 2 kali luas lingkarannya ditambah luas selimutnya, yaitu persegi panjang. Iya, betul ya. Terus kalau volume, hitungnya ingatnya luas alas dikali tinggi aja Pak gitu. Jadi luas alasnya kan lingkaran, terus tingginya biasanya diketahui gitu. Iya, betul. Kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu harus selalu ingat rumus-rumusnya, tapi kita pahami aja kenapa bisa dapat rumus ini ya. Nah, coba nih ada kita membandingkan volume tabung. Coba kita perhatiin ya. Kedua tabung ini. Nah, kira-kira nih tanpa kita ngitung yang mana yang lebih besar volumenya? Sama kayaknya Pak. Sama. Oke, ada yang lain? Mungkin ya Pak, yang sebelah kiri mungkin. Sebelah kiri kenapa? Mungkin karena luas alasnya lebih besar mungkin. Oke. Jadi ada yang bilang sama, terus yang kiri lebih besar. Ada yang anggap yang kanan lebih besar nggak? Ya Pak. Ya. Oke. Berarti ada 3 pendapat ya. Nah, buat ngebuktiinnya kita hitung ya. Ayo kita hitung bareng-bareng. Yang kiri dulu. Volumenya itu pi, terus 3 kuadrat kali 4. tuh. Berapa jadinya? 36 kali 4. Ya, 36 pi. Oke. 36 pi Pak. Yang kanan, coba gimana?
kayak tadi Pak, Ya, pi terus 2 kali 2 kuadrat hmm, kali 9 kuadrat. 9. 9. Berapa hasilnya? 30 juga. Ya, 36 pi. Ya, ternyata sama ya. Nah, kalau kita hitung sama kayak gitu, belum tentu ya. Jadi yang ini besar enggak ya. Kita pastiin dulu ya, kita hitung. Nah, oke, ternyata keduanya sama. Terus, nah, balik lagi ke masalah yang awal tadi nih. Kan adik-adik udah tahu nih tadi gimana informasi-informasinya. Coba sekarang kerjakan soal ini yang bisa nanti presentasikan. Yuk, 10 menit ya, bisa. Bisa, Pak. Oke, waktu habis ya. Coba siapa yang mau menjawabnya, presentasikan jawabannya. Ada? Saya mau coba, Pak. Oke, Herdiana, silahkan. Bentar ya, Pak. Ya. Ini Pak jawabannya. Oke. Terlihat Pak share screen-nya? Terlihat. Bagus ya tulisannya. Iya, Pak. Nah, ini jadi kan yang pertama tuh yang ditanya luas permukaan dari magnetnya ya, Pak ya. Nah, diketahui jari-jari yang kecilnya itu kan 4 cm, kemudian jari-jari yang besarnya itu 6 cm dan tingginya 10 cm. Maka untuk yang pertama, luas permukaan itu bisa kita cari dengan mencari luas alas, luas selimut luas luar ditambah selimut dalam ditambah luas alas dan ditambah luas tutup. Nah, bisa kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya. Selimut luar itu adalah 2VR R2 dikalikan dengan T ditambah yang selimut dalam itu 2V R1 dikalikan dengan T dan alas dan tutup itu kan sama ya. Jadi bisa dicarinya 2 dikalikan dengan selisih dari lingkaran besar kurangi lingkaran kecil. Kemudian dimasukkan saja Pak angka-angkanya. Hasilnya itu adalah 240 V cm persegi. Nah, kemudian buat yang volumenya itu adalah bisa kita cari dengan volume tabung yang besar dikurangi volume tabung yang kecil. Nah, berarti kan rumus volume tabung itu VR kuadrat T ya tadi T. Nah, berarti VR kuadrat T dikurangi VR kuadrat T juga, tapi R-nya yang besar dikurangi yang kecil. Nah, bisa kita cari dengan mengelompokkan jadi VT dikali R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Nah, dimasukkan saja tadi angka-angkanya, T-nya 10, R2-nya 6, dan R1-nya 4. Nah, kemudian hasilnya 200 V cm kubik, Pak.
Oke, bagus ya jawabannya, benar sekali ya. Terima kasih Herdiana. Yang lain sama jawabannya? Alhamdulillah sama Pak. Sama Pak. Alhamdulillah ya. Oke. Kita udah menjawab ya tadi. Sudah terjawab jawabannya. Oke, sama. Nah, selanjutnya ada kuis nih. Kuisnya di Quizizz. Nah, adik-adik bisa nih klik link ini ya. Waktu kuisnya 10 menit. Nah, udah siap semuanya? Siap. Ya, udah. So, boleh mulai dari sekarang. Silakan. Zikri jangan nyontek Zikri. Oke, selesai ya kuisnya. Gimana tadi soal-soal kuisnya? Alhamdulillah Pak, lumayan Pak, susah. Wah, susah. Ya, gak apa-apa ya. Itu mungkin jadi acuan buat kita ya, buat kita nanti belajar lebih giat lagi. Nah, selanjutnya nih, terakhir. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang telah kita pelajari dari awal pertemuan ini? Zikri Pak. Zikri? Oh, siapa? Ayo. Siapa? Ya, Zikri, gimana? Kita tadi belajar apa aja? Belajar luas permukaan tabung ya Pak. Betul? Untuk luasnya 2 PR kali R plus T. Betul. Volume tabung yaitu luas alas kali tinggi R kuadrat kali jadi volumenya R kuadrat kali T. Iya, betul banget ya. Jadi kita udah belajar tentang tabung ya, tadi itu ada definisinya, ada jaring-jaringnya, unsur-unsurnya, luas permukaan, volume, dan kita tadi udah menyelesaikan beberapa masalah ya. Nah, selanjutnya nih ada tugas mandiri. Nah, Bapak udah kirim ya tugasnya di grup. Silakan nanti kerjakan dan kumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih ya adik-adik. Mungkin sebelum berakhir kita berdoa dulu ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Oke. Buat adik-adik tetap semangat ya. Kita pelajari lagi materi-materinya. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Sekian kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali.